Tuh, seger ya dia. Kalau seandainya pakai aerator, airnya juga penuh gitu, bisa bertahan ya cukup lama lah. Hai guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Gua baru bangun ya. Sekarang hari Sabtu jam 8. Seperti biasa ada ibu-ibu pengajian, jadi suaranya agak kedengeran ya. Gua harap kalian bisa dengar jelas suara gua. Pagi ini gua mau ngasih tips buat para pemula, teman-teman yang baru main cupang ataupun yang udah senior ya, soal tips-tips gimana caranya cacing sutra itu bisa bertahan dari lebih dari 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk klik subscribe. Nah, di sini gua ada contohnya ya teman-teman. Cacing sutra gua airnya udah butek banget ini. Tips yang pertama, kita sediakan wadah yang agak lebaran ya. Kalau seandainya misalnya saudara-saudara ataupun teman-teman beli cacing sutra yang ukurannya 1 taker ataupun setengah taker ya, dia kan gede tuh, misalnya segumpal gini. Nah jadi kita sediain wadahnya yang lebih besar lagi kalau seandainya beli staker pakai yang ember gede. Kalau seandainya kita minim ya, nggak punya kolam, nggak punya apa, yang jelas pertama kita gunakan ember yang lebih gede. Kedua, jangan lupa untuk sediakan aeratornya dan kasih batu biar dia tenggelam ya. Nah jadi tipsnya berikutnya, ini kan air udah butek nih, pasti kan licin. Nah pertama kita angkat dulu. Setiap pagi dan setiap sore kita harus bersihin airnya. Contohnya ini kan udah butek ya kan sekarang pagi nih gue belum kasih makan yang lainnya ikannya, jadi gue harus bersihin dulu sebelum gue kasih makan. Cara bersihinnya seperti ini. Nah pertama kita harus sediain ember kecil dulu nih untuk menyimpan cacing sutra itu ke sini. Jadi sebelum kita taruh di sini, kita harus, ini kan cacing sutra nggak kelihatan sih ya, butek banget. Jadi ini kita balikin dulu. Nah kita balikin, kan otomatis kan kotorannya kan pada ngangkat tuh. Kita balikin dulu cacing sutranya. Sebelum kita pindahin, kita angkat dulu kotoran-kotorannya ini. Setelah itu kita perlahan tumpahin. Nah jangan sampai cacingnya ngikut ya, kalian harus perhatiin juga itu. Nah itu kan banyak tuh kotorannya yang terbang tuh, terbang lagi, hanyut. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Nah kan banyak tuh. Nah sisi lain kan ada kotorannya tuh, sisi lain kayak gini nih. Nah kalian angkat pelan-pelan cacing sutranya, sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kita ambil yang bersihnya aja, pindahin ke situ ya. Kita angkat lagi. Kita pindahin ke sini. Nah otomatis itu kan udah yang agak lumayan bersih ya. Jadi kotoran-kotorannya ini kita singkirin dulu supaya nggak banyak yang ikut. Ini tips pertama ya, kita harus bersihin dulu setiap pagi dan setiap sore sebelum kita mau tinggalin farmnya, karena ini lumayan nih,
Gak apa-apa lebih-lebihan kebuangnya, asalkan yang mati-mati itu pada kebuang semua. Kayak gini nih kalau dapat. Nah kita kumpulin dan nih. Nah jadi yang ini kita aduk lagi, kita aduk-aduk, siapa tahu dia masih pada nempel. Nah kita pecahin dulu. Nah kita tunggu sampai dia ngumpul lagi. Oke. Sambil nunggu itu ngumpul, jadi kita bersihin dulu. Jangan lupa buat teman-teman, pinggirannya ini kan berlumut, jadi kalau dapat nih kita lap ya, kita lap lagi, kita gosok supaya lumutnya nggak ada, karena sebagian besar lumut itu bisa bawa kuman, karena kumannya masih nempel ya, jadi cacingnya cepat mati. Kita bersihin dulu. Nah sekarang ember yang baru udah bersih, ember yang tadi. Dan kalau tips gua lagi, ini cacing sutra nih kan udah bersih nih, kita kasih air tinggi agak penuh ya, kalau seandainya pakai aerator. Kalau seandainya nggak pakai aerator, kita kasih airnya segini aja, tipis aja kalau nggak pakai aerator. Nah segini aja sepas-pasnya kalau seandainya kalian nggak pakai aerator. Tapi kalau menurut gua lebih baik gue saranin pakai aerator supaya ada oksigen yang masuk ke dalam, walaupun nggak pakai air mengalir ya. Biasanya kan kalau yang teman-teman yang senior itu dia pakai air yang mengalir. Kalau di gua di sini nggak perlu pakai air mengalir karena ribet. Kedua tempatnya nggak begitu cukup di sini ya. Nah pakai aerator aja, pakai air penuh. Yang jelas untuk pencuciannya ini pagi sebelum kasih makan ikan, sore sesudah kasih makan ikan. Jadi cacing ini nggak kepegang-pegang lagi nih teman-teman, supaya semalaman dia tetap hidup gitu. Ada sih yang mati tapi sedikit. Yang jelas besok paginya sama sorenya kalian harus bersihin lagi seperti tadi. Ulang cara gue yang tadi, dari pagi, nanti sorenya ulang lagi kayak gitu. Gue jamin awet. Biasanya kan kalau cacing sutra nggak kasih aerator, nggak pakai aerator, bertahan cuma 3 hari. Tapi kalau seandainya pun itu kalian malas nyucinya ya. Nah kalau seandainya kalian rajin, kasih airnya sedikit aja kalau nggak pakai aerator. Kelar deh. Jadi gue harap kalian mengerti ya. Dan cacing juga di sini tuh seger ya dia. Kalau seandainya pakai aerator, airnya juga penuh gitu, bisa bertahan ya cukup lama lah. Kalau habis ya pasti habis, dia mati, habis kemakan. Oke, palingan tips gue segitu aja kali ya untuk pagi ini. Simple dan penting sih kalau gue, karena dia harus dikerjain terus setiap pagi gitu dan setiap sore. Gue harap kalian paham dan dukung terus ya, dan support terus channel gue ini supaya berkembang. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Komen kalau seandainya ada pemberitahuan ataupun kalian mau kasih saran, ataupun kalian mau bertanya juga komen aja. Nah siapa tahu nanti kita pecahin masalahnya. Jangan lupa juga untuk klik loncengnya. Kalau seandainya kalian subscribe, loncengnya jangan lupa diklik supaya notifikasinya masuk di kalian kalau gua seandainya bikin video baru ya. Semangat terus, salam gua, peace.
I should fuck her in a Benz.